Mereka tidak menampakkan diri, tidak menakuti, tidak mengejar. Namun jika kau melangkah terlalu jauh, kau bisa lupa jalan pulang. Inilah kisah orang bunian makhluk halus yang dipercaya hidup di dunia paralel hutan dan gunung. Dengarkan sampai akhir, karena legenda ini bukan tentang hantu, melainkan tentang batas yang tak terlihat. Di hutan lebat dan pegunungan Nusantara, masyarakat adat percaya bahwa alam memiliki dua lapisan kehidupan. Yang pertama adalah dunia manusia kasar, terlihat, dan bising. Yang kedua adalah dunia halus sunyi, tertib, dan berjalan sejajar tanpa pernah benar-benar bersentuhan. Di dunia itulah orang bunian hidup. Mereka digambarkan berwajah seperti manusia, berpakaian rapi, dan hidup teratur. Desa mereka indah namun tak kasat mata. Jalan setapak, ladang, dan rumah-rumahnya hanya muncul bagi mereka yang terundang atau mereka yang tanpa sadar melanggar batas. Orang bunian tidak jahat, mereka penjaga keseimbangan. Namun mereka juga tegas. Banyak kisah tentang pendaki yang tersesat meski jalur jelas. Jam terasa berhenti, kompas tak berguna, suara langkah terdengar namun tak ada siapapun. Ada pula cerita tentang orang yang mendengar panggilan ramah, ditawari air atau tempat berteduh. Ketika sadar, ia berada jauh dari titik awal, dengan waktu yang terasa terpotong. Masyarakat percaya, itu bukan gangguan, itu peringatan. Orang bunian hidup dengan aturan yang ketat. Mereka menghormati alam, menjaga kesunyian, dan tidak menyukai keserakahan. Mereka yang masuk hutan dengan niat buruk menjarah, merusak, atau menantang lebih mudah terlihat oleh dunia halus. Sebaliknya, mereka yang datang dengan hormat seringkali dibantu untuk pulang. Ada kisah lama tentang seorang pemburu yang tersesat berhari-hari. Ia bertemu penduduk desa yang ramah, disuguhi makanan, dan diajak beristirahat. Saat ia terbangun, hutan sunyi, desa lenyap. Ia ditemukan keesokan harinya lemah, tetapi selama di tepi jalur yang sama. Para tetua berkata, ia diantar kembali. Legenda orang bunian diwariskan bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengajarkan sikap. Masuk hutan bukan soal keberanian, tetapi adab. Gunung bukan tempat menantang, melainkan ruang untuk menunduk. Karena di dunia paralel itu, waktu tidak selalu sama. Janji yang dilanggar terasa lebih berat. Niat yang keliru lebih mudah terbaca. Orang bunian tidak menghukum mereka menjauhkan. Dan mungkin itulah sebabnya kisah ini bertahan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua yang sunyi itu kosong, dan tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Alam mendengar, melihat, dan menimbang bahkan saat manusia lupa bersikap. Hingga kini, orang-orang yang masuk hutan dan gunung masih diajarkan satu hal sederhana. Ucapkan izin, jaga kata, dan ingat jalan pulang. Demikianlah kisah legenda orang bunian makhluk dunia paralel hutan dan gunung. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya.